Let me show you something. Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Dan di sebelah saya ini sudah ada three-wheeler baru yang akan meramaikan pasar sepeda motor di Indonesia pada 2019. Memang berkendara three-wheelers ini cukup berbeda ya sensasinya dengan motor-motor dua roda pada umumnya. Kalau kita sudah tahu three-wheelers yang ada di Indonesia ada Piaggio MP3, baik yang bisnis yang 500 yang udah kita cobain ke Jogja waktu itu. Terus ada juga Yamaha Tricity dan ini adalah Peugeot Metropolis 400i. Motor ini menandai kedatangan kembali Peugeot Scooters di Indonesia. Mungkin selain Peugeot Speedfight 125 yang udah kita cobain juga motornya, motor ini akan menjadi salah satu andalan dari Peugeot Scooters di Indonesia. Mereka comeback dan sudah menyiapkan showroom. Mungkin kalau Anda tinggal di sekitar Bintaro, Anda sudah melihat showroomnya hadir di sana, dan mereka juga menyiapkan satu showroom lagi di Bilangan Cipete. Dan kita akan bahas motor ini seperti apa detailnya, karena varian Allure ini adalah varian yang akan hadir di Indonesia pada 2019 ini. Kalau Anda mungkin sebelumnya sudah pernah lihat Metropolis yang berwarna hitam dengan windshield yang lebih pendek, itu tipe RXR, model itu sudah tidak dijual lagi di Indonesia dan hanya ada varian ini saja dengan 3 warna. Selain warna coklat ini ada juga warna silver dan warna hijau agak gelap gitu deh. Dan kita akan bahas mulai dari desain dulu. Yang paling kelihatan beda dari Metropolis tipe atau varian Allure ini adalah windshieldnya sekarang besar dan tinggi, dan dia sekarang mika bening karena kalau sebelumnya smoke ya agak-agak hitam gitu. Dan windshield ini bisa di setel karena dia ada setelannya. Memang belum elektrik ya, karena kita harus menaik turunkannya secara manual. Anda bisa memencet tombol di sini di kiri kanan ini, dan kalau dipencet dia bisa turun. Apakah cuma 2 setelan atas bawah? Enggak, ternyata banyak sekali titik yang bisa Anda setel di windshield ini. Saya hitung tadi sekitar ada 14 titik Anda bisa menaruh setelan windshield ini naik turun sesuai dengan ketinggian badan Anda. Kalau saya sih paling suka windshieldnya naik, terutama buat jalan agak jauh ya. Tapi kalau buat perkotaan sih windshield yang posisinya paling turun ini itu paling enak karena tidak mengganggu visibility ya kan. Toh dengan tinggi saya 185 cm, windshieldnya paling naik itu masih berada di bawah pandangan saya. Tapi memang pandangan ke jalan itu berada dari balik windshield ini. Sementara motor ini kelihatan cantik sekali desainnya. Khas banget Perancis karena Anda bisa melihat warna benderanya di samping sini. Dan di depan ini ada 2 buah lampu. Nah ini yang menarik nih. Karena kalau siang hari Anda bisa punya 2 pilihan. Anda bisa menyalakan lampu utama di atas ini lampunya bolam halogen biasa. Tapi kalau ingin kelihatan lebih cantik, itu Anda bisa mematikan lampu utama ini dan pindah ke daytime running lights yang ada di bawah sini, di tengah-tengah suspensinya. Dan itu akan kelihatan motornya cantik sekali karena DRL-nya juga terang banget pada saat siang hari, ditambah dengan position lamp yang ada di atas ini. Tombolnya Anda bisa pilih melalui tombol di sebelah kanan stang ini. Jadi itu bukan tombol kill switch, tapi tombol untuk memilih lampu utama dan DRL. Begitu malam tiba, nah Anda baru bisa memindahkan ke lampu utama sehingga jalanan akan terlihat sempurna. Sementara di belakang, ini juga signature banget dari motor ini adalah behelnya, karena dengan behel berwarna silver ini desain motor jadi kelihatan lebih kokoh terutama di bagian belakang ya. Dan ini enak banget buat dipegang, baik untuk maju mundurkan motor maupun untuk Anda yang membonceng di belakang ini. Berpegangan di behel ini itu sangat enak sekali. Selain warnanya silver, bentuknya juga sangat ergonomis ya untuk dipegang. Sementara di belakang behel ada tampak seperti box, dan ini memang box karena dalamnya ini adalah bagasi, dan bagasinya ini luas banget karena dia menyambung dari bawah jok ini ke bagian belakang. Nanti akan kita buka seperti apa bagasinya. Tapi sebelum kita masuk bagasi, kita lihat lampu belakang dulu.
Dia juga cukup unik karena lampunya tidak ada di tengah tapi di samping kiri kanan box ini, dan begitu melihat dari belakang kelihatan motornya lebar sekali di bagian belakang ini. Itu semua lampunya sudah full LED, baik lampu belakang maupun lampu sen. Tapi yang menurut saya agak mengganjal ya, bagi saya, mungkin pendapat Anda bisa agak berbeda lagi, itu knalpotnya, karena knalpotnya tampak cantik sih ya, tapi mungkin agak-agak beda dengan desain knalpot masa kini yang tampaknya lebih keren, mungkin lebih sporty juga dengan bungkus plastik dan bentuk yang lebih keren ya. Tapi mungkin Peugeot mendesain motor ini agar cantik dan enak dilihat, dan kelihatan knalpotnya polos-polos saja. Tapi kalau dipegang memang tidak panas, jadi mungkin sudah ada peredamnya. Motor ini juga berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya karena dia sudah menggunakan ban depan 13 inci, sehingga untuk bisa berkendara di jalanan ibu kota di Indonesia, terutama jalanannya yang nggak terlalu bagus ya, banyak lubang, banyak jalanan keriting, ini bisa meredam guncangan jalan lebih baik lagi. Nanti kita akan coba seperti apa, tapi sebelum itu kita akan bahas sedikit mengenai bagasinya yang sudah saya sebut tadi. Kita buka jok dan bagasi belakangnya. Sebelum menampilkan bagasi, menarik mencermati sen dari motor ini karena walaupun semua desainnya sangat elegan, ternyata desain sen depan maupun belakang dari motor ini itu justru keluar dari bodi yang sebenarnya lebih mirip dengan ciri khas motor-motor sport. Oke, sekarang kita coba buka joknya. Motor ini sudah menggunakan keyless, jadi nggak perlu anak kunci lagi. Anda cukup berada dekat dengan motor dan membuka bagasi itu dengan dua tombol di sebelah kiri di bawah stang ini. Ada dua tombol, satu untuk membuka jok dan satu tombol lagi untuk membuka bagasi belakang. Nah, dari sini langsung kelihatan joknya menyambung. Bukan joknya, maksudnya bagasinya menyambung dari bawah jok menuju ke bagasi belakang. Dan di bagasi belakang ini Anda bisa menyimpan helm Anda pada saat parkir. Sedangkan kita bisa lihat tangan saya tembus ke belakang. Jadi bagasinya luas sekali. Hanya sayangnya di bagian tengah sini Anda tidak bisa menyimpan helm lagi, jadi hanya satu helm disediakan tempatnya di belakang. Tapi kalau Anda ingin membawa barang yang cukup panjang nih, misalnya Anda seorang desainer yang perlu membawa blueprint, kertas kalkir yang panjang-panjang itu, nah Anda bisa mungkin membawanya di sini. Dan di dalam bagasi di bawah jok ini juga Anda bisa menyimpan backpack Anda, tas Anda, yang mungkin bisa berisi laptop 15 inci, itu bisa dengan mudahnya disimpan di sini tanpa mengganggu keadaan sekitarnya. Dan di bawah jok ini Anda juga akan melihat tangki bensin. Jadi kalau Anda mengisi bensin, Anda harus membuka jok ya. Lalu ada lagi kompartemen di bagian depan yang disiapkan Peugeot, yaitu di bawah stang. Nah, ada dua kompartemen yang Anda bisa gunakan. Itu pertama di bawah kunci kontak dan di bawah tombol pembuka tadi ya. Anda bisa menaruh mungkin smartphone Anda di sini, atau mungkin botol minum kecil bisa Anda taruh di sini. Dan kompartemen ini tidak ada kuncinya, jadi harap ingat kalau Anda parkir itu barang berharga Anda harap dikeluarkan dari kompartemen ini. Dan satu kompartemen lagi itu di sebelah kiri stang, Anda bisa gunakan juga untuk menaruh mungkin gadget Anda. Ini handphone saya berdimensi 5 inci, itu dengan mudah masuk ke situ, dan mungkin yang sekitar 6 inci pun masuk ke sana dengan mudah. Dan di dalam situ sudah ada soket USB. Jadi Anda bisa ngecas gadget Anda di sini. Tapi menurut pengalaman saya, motor ini itu mempunyai sistem pendingin yang cukup unik karena radiatornya ada di bagian depan motor ini. Anda bisa lihat di balik kisi-kisi ini ada radiator, dan kipas dari pendinginan itu dialirkan melalui sisi samping bodi kiri kanan motor ini. Jadi ada 6 kisi-kisi, masing-masing 3 di kiri kanan, dan aliran hawa panasnya itu menyebar ke arah samping. Kalau Anda menyimpan sesuatu di dalam sini, itu efeknya jadi cukup panas pada saat disimpan di sini. Apalagi dengan ngecas sekalian di situ selama perjalanan, kalau saya alami justru handphone saya overheat pada saat mengecas. Jadi dia tidak maksimal ngecasnya. Sementara di bawah sini ada deck untuk kaki Anda. Decknya mungkin tidak seperti Maxi Series ya, yang Anda bisa selonjoran, karena Anda akan duduk dengan posisi duduk seperti biasa, kakinya menekuk begini tanpa bisa diselonjorkan ke depan. Dan di bawah sini ada pedal.
Nah ini lucunya lagi, mungkin karena motor ini three-wheeler ya, jadi sensasinya mungkin Anda yang mempunyai motor ini biasa naik mobil, yang biasa ngerem pakai kaki ya. Jadi Peugeot seperti halnya juga Piaggio MP3 itu menyediakan pedal rem di bawah sini. Nah rem ini sudah menggunakan fitur SBC atau Synchronized Braking Concept. Jadi kalau Anda injak pedal rem ini, semua rem baik yang rem depan maupun rem belakang akan bekerja secara simultan, tentunya dengan proporsi masing-masing ya. Sementara buat penumpang, Anda akan mendapatkan sebuah footstep yang sangat lebar dan menyatu dengan bodi yang berada di belakang sini. Jadi kalau footstepnya ditutup, Anda nggak akan kelihatan, nggak akan tahu kalau motor ini ternyata sudah punya footstep standar karena footstepnya melipat di dalam bodi ini. Seperti sudah saya bilang tadi, motor ini mempunyai konfigurasi ban depan baru, yaitu menggunakan ban berdiameter 13 inci. Di depan bannya Michelin City Grip dengan ukuran 110 mm, profil 70 ring 13. Motor ini menggunakan sistem depan itu suspensinya double wishbone. Jadi agak berbeda dengan beberapa three-wheeler lain ya yang sistemnya bukan double wishbone, sehingga pada bagian depan ini tampak penuh sekali di bagian bawahnya karena itu adalah bracket-bracket atau mounting-mounting untuk sayap dari double wishbone itu. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah ini mirip sekali dengan suspensi mobil. Tapi bedanya kalau di mobil kan itu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah kalau ini dia menyatu, bracketnya semua ada di tengah, sehingga di tengah ini tampak berisi sekali dan bisa ditambahkan daytime running light di bagian bawahnya. Nah, pertanyaan Anda mungkin ada beberapa yang bertanya, apakah motor three-wheeler ini bisa berdiri sendiri tanpa distandarin? Jawabannya bisa banget, karena motor ini memang tidak punya standar samping, hanya menggunakan standar belakang saja, standar tengah ya. Tapi kalau diturunkan dari standarnya, apakah motor ini bisa berdiri sendiri? Bisa, karena ada sistem pengunci dari suspensi depannya. Kita coba saja. Bisa kan berdiri sendiri karena suspensi depan ini sudah dikunci sebelum saya mematikan mesin, sehingga motornya bisa berdiri tegak tanpa harus disangga dengan kaki. Dan kalau motornya sudah turun begini, Anda bisa dorong-dorong, maju dan mundur tanpa harus terjatuh. Nah, bagaimana ketika riding? Terutama nanti pada saat harus membelok dan bermanuver tentu berbeda, karena sistemnya akan kembali lemas dan motor akan bisa feelingnya berkendaranya seperti motor dua roda pada umumnya. Kita akan coba hidupkan mesinnya, nyalakan kontaknya. Motor ini sudah pakai keyless seperti yang sudah bilang tadi, dan menghidupkannya juga sebenarnya mirip-mirip saja ya dengan motor-motor keyless pada umumnya. Anda pencet ignition switch dan diputar ke kanan. Dari situ akan kelihatan indikator dari sistem pengunci tiga rodanya bahwa ini terkunci, dan di sini ada indikator parking brake-nya itu tidak aktif karena memang tidak saya aktifkan. Tapi kalau diaktifkan, cukup tekan tombol di bagian tengah stang ini yang ada logo singa berdirinya itu, tekan ke belakang, maka motor akan terkunci dan Anda tidak bisa mendorong atau menarik motor ini karena sistemnya terkunci. Nah, dengan sistem seperti ini kita akan coba bagaimana kalau sistem dari pengunci roda depannya kita buka. Anda bisa buka dari tombol di sebelah kanan stang, itu digeser ke kiri untuk mengunci dan digeser ke kanan untuk membuka kuncinya. Nah, ada bunyi bip 2 kali, itu berarti sistemnya ini terbuka kuncinya sehingga motornya lemas dan siap untuk jalan. Ada beberapa kondisi yang bisa memungkinkan motor ini terbuka kuncinya, satu dari tombol ini dan satu lagi pada saat motornya hidup, mesinnya hidup dan siap jalan. Kalau Anda sedang berhenti, Anda tinggal gas saja, maka dengan otomatis motor ini akan terbuka sistem pengunci suspensi depannya dan akan kembali lemas dan siap untuk berjalan. Dengan adanya sistem pengunci dari suspensi roda depan ini, ada juga pertanyaan yang datang ke kami, apakah kita bisa berhenti benar-benar nggak usah turun kaki? Jawabannya bisa banget bro, tapi ada tapinya nih. Kita harus sedikit belajar, karena motor ini itu menyediakan fitur dari pengunci sistem suspensi itu tersedia di bawah 5 km per jam. Jadi kalau motor masih meluncur, begitu speednya turun di bawah 5 km per jam, dia sistem penguncinya akan tersedia untuk Anda, terlihat dari indikatornya kedip-kedip. Nah, pada saat indikator kedip-kedip itu Anda bisa menyalakan
fiturnya melalui switch di sebelah kanan tangan Anda ini digeser ke kiri dan sistemnya akan langsung mengunci. Bunyinya pip, berarti dia langsung terkunci dan Anda bisa berhenti tanpa harus turun kaki. Begini nih. Dalam keadaan seperti ini, mesin tetap hidup. Begitu Anda ingin jalan lagi, tinggal gas saja, motor akan langsung berjalan kembali. Terbukti kan? Nggak usah turun kaki, bisa dengan motor ini. Beberapa fitur kita akan coba lihat di balik speedometer ini karena semuanya terkumpul di panel instrumen ini. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada fitur pengunci dari suspensi depan dan ada parking brake. Lalu motor ini juga sudah tersedia ABS. Di bawah sini juga ada indikator bagasi. Jadi kalau Anda membuka bagasi, indikatornya akan terbuka. Coba aja kita hidupin motornya ya kan? Oke, coba kita hidupkan motornya. Di sebelah kanan Anda bisa melihat ada tachometer dan tachometernya unik ya karena dia jarumnya bergerak bukan searah jarum jam tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini adalah fitur lagi dari Peugeot Metropolis. Pada saat parking brake ini aktif, Anda bisa lihat ada indikatornya di sini nyala. Dengan mesin hidup, Anda gas pun motor tidak akan bisa berjalan. Jadi RPM-nya hanya naik sedikit saja. Lalu di sebelah kanan ada kecepatan, ada 2 angka ya, di bagian luar ini ada kilometer per jam, sedangkan di bawahnya adalah MPH. Lalu di bawah ada fitur lampu tadi untuk memilih apakah lampu DRL yang hidup dan lampu malam yang hidup. Nah, kalau ini lampu utama hidup, maka indikatornya hijau akan menyala di sini. Sementara di sebelahnya adalah indikator lampu jauh, lampu dekat. Lalu ada ini di sebelah kanan ada indikator oli ya. Di bawah indikator oli ini adalah indikator TCS atau Traction Control System. Kalau indikator ini menyala berarti Traction Control Systemnya sedang dalam kondisi non aktif atau mati ya. Anda bisa hidupkan dengan tombol di sebelah kanan stang ini, ditekan ke bawah, maka Traction Controlnya akan hidup sehingga lampu indikator ini mati dan akan berubah menjadi indikator TCS1 itu aktif. Itu artinya berarti setelan pertama dari Traction Control System dan ada 2 setelan di sini, TCS1 dan TCS2. Itu membagi torsi ke roda belakang itu sesuai dengan keinginan Anda. Sementara di sini ada indikator bahan bakar seperti biasa, lalu indikator suhu mesin, ada jam di atas ini, dan ini adalah indikator dari Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Ada 3 roda yang termonitor di sini dan setiap rodanya itu berbeda-beda. Kalau salah satu roda itu kurang dan salah satunya akan berkedip di sini. Kita akan lihat kalau dia berkedip berarti Anda harus mengisi kembali tekanan angin roda Anda dan tekanan anginnya ada di bawah jok. Anda bisa lihat berapa tekanan angin yang dibutuhkan. Misalnya di sini tekanannya 2 bar, berarti kalau 2 bar itu dengan 1 bar itu sekitar 14,5 PSI, berarti kalau 2 bar sekitar 29 PSI. Sementara di bawah ini adalah odometer dan ini di bawah adalah semacam MID ya, itu 26 km lagi menuju pom bensin. Ini adalah range jarak yang bisa Anda tempuh. Lalu di sebelah kanan adalah average fuel consumption. Sementara di paling kanan ini adalah indikator suhu ruang. Itu sekarang sedang 32 derajat. Lalu di atas ada indikator sen seperti biasa yang bisa Anda nyalakan melalui tombol di sebelah kiri stang. Jangan terkecoh dengan kasarnya suara mesin saat dinyalakan karena saat stasioner mesin ini cukup kasar. Namun begitu gas dipelintir baru terasa bedanya. Ternyata halus banget sampai heran kenapa bisa begitu. Kehalusan gak hanya pada mesin tapi respon transmisi dan menggelindingnya roda seperti melayang di atas awan. Bukan melebihkan, tapi memang itu kehalusan yang kami rasakan. Rasanya ini adalah motor 400cc paling halus yang pernah kami coba. Begitu juga dibanding dengan 3-wheeler lainnya, ini yang paling halus. Memegang stang Metropolis sebenarnya mirip saja dengan skutik, tapi harus diakui karakter handlingnya memang berbeda. Bukan hanya dibanding motor roda 2, bahkan dibanding 3-wheeler lain pun sensasinya berbeda jauh. Dengan suspensi depan double wishbone, motor terasa stabil banget di jalan lurus, terutama jalan yang mulus ya. Buat belok pun, traksi roda depan buat belok pede-pede saja dengan kecepatan tinggi sekalipun.
Namun ada syaratnya, yaitu lean angle tidak bisa terlalu rebah. Kalau terlalu rebah, kemiringan suspensi terasa tertahan dan efeknya motor akan terasa understeer. Maksudnya arah belokan jadi agak melebar keluar. Nah, hal ini juga terasa kalau melewati tikungan yang bergelombang atau kontur jalannya keriting. Motor jadi cenderung understeer dan gejala ini terasa banget. Dibekali dengan mesin 400 cc 1 silinder SOHC bertenaga 35,6 daya kuda, tarikan Metropolis memang bukan yang paling kuat. Namun, memang sudah selayaknya motor dengan berat 256 kg ini mendapat mesin yang besar. Tentu saja supaya lincah dan mampu menghela bodi yang besar, terutama sistem 3 rodanya yang di depan yang sangat berat itu. Kami ukur dengan Restogic Performance Box dengan kondisi jalan yang selalu basah selama kami menggunakan motor ini, tercatat akselerasi 0-100 km per jam dalam 13,6 detik. Dengan kekuatan mesin yang serupa 400 cc, mungkin motor 2 roda akan lebih cepat 2 atau 3 detik. Nah, mungkin memang lebih sip menikmati Metropolis ini untuk riding santai. Apalagi suspensinya empuk banget. Namun memang terlalu lunak buat berdua, bisa mentok stopper kalau setelan prabebannya paling empuk. Nah, buat berdua nih, buat boncengan, pindahkan 2 atau 3 setelan lebih keras, nah supaya bantingannya mantap. Duduk di atas jok Metropolis ini ternyata bisa diubah-ubah karena posisi sandarannya punya 3 setelan yang bisa Anda ubah melalui posisi baut di bawah jok. Dengan mengubah posisi duduk ini, Anda bisa duduk agak maju dan agak mundur dan menyesuaikan posisi sandarannya. Buat saya, tentu saya paling enak duduk di posisi yang paling mundur supaya tangan tidak mentok langsung dengan stang. Selebihnya bisa nikmati halusnya Metropolis, apalagi getaran jalan tidak langsung terasa di stang karena teredam oleh suspensi depan. Oke riders, itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai Peugeot Metropolis 400i ini. Bagaimana menurut Anda motor 3-wheelers yang mengadu nasib di jalanan ibu kota ini? Apakah bisa mencuri perhatian Anda, penggemar big bikes, penggemar kendaraan-kendaraan Eropa ya, yang ingin tampil mungkin berbeda dibanding yang lain? Mungkin Anda nggak terlalu suka dengan motorsport dan ingin mencari sesuatu untuk riding Sabtu Minggu, atau mungkin ke kantor, atau mungkin bertemu dengan clients dan perlu membawa barang cukup banyak dan bisa tersedia di bagasi itu. Saya rasa ini adalah motor yang cocok buat Anda. Dan motor ini dipakai di Jakarta juga nggak terlalu ribet karena ternyata motornya juga nggak terlalu lebar. Jadi kalau lewat yang sempit-sempit ya, di depan Anda bisa lewat, Anda juga mungkin bisa lewat juga. Tapi mungkin untuk selip-selip, nah itu perlu trik khusus. Jadi begitu mau ambil kanan, mau ambil kiri, itu baru akan kelihatan bahwa motor ini handlingnya berbeda dengan motor roda 2 pada umumnya. Itu saja video dari kami. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis, dan terima kasih buat Anda yang sudah like video ini dan komentar di bawah. Terima kasih juga buat Anda yang sudah subscribe ke channel kami. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya bisa terinfo mengenai video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.